Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Akibatnya, program makan bergizi gratis yang selama ini dijalankan harus terhenti. Pengusaha penyedia MBG, Ira Mesra Destiawati, mengatakan selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Yayasan Media Berkat Nusantara selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis. Ira mengurus program makan bergizi gratis untuk 19 sekolah dengan kuota 3.500 peks. Pembayaran seharusnya terbagi dalam 2 tahap. Namun hingga hari ini pembayaran tak kunjung dilakukan sekalipun. Ira mengaku sudah mengeluarkan modal hampir 1 miliar rupiah untuk penyiapan tempat dan sajian MBG. Yang pertama itu belum, karena informasinya waktu itu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal Februari ya. Dari tanggal 17 sampai tanggal 26 itu berarti ada 8 ya, ada 8 hari kalau nggak salah. Nah 8 hari itu saya pikir janjinya kan pas 8 hari, ketentuan dari BGN itu kan 8 sampai 10 hari, tapi ini kan karena ada kasuistis hari bulan puasa libur, jadi ini kita ajukan katanya. Udah ajak duduk bareng, ayo kita duduk bareng. Apa yang menjadi persyaratan BGN? Nggak mungkin saya mitra dapur nggak memperjuangkan orang uang saya gitu. Iya nanti ini lagi proses, lagi ribet tidak cocok sama BGN, tidak cocok sama SPPG, gimana nih ruwet gitu. Lewat pesan singkat kepada Kompas TV Rabu pagi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan ini merupakan masalah internal mitra. Kewajiban BGN telah tuntas, kegiatan MBG akan berlanjut dan kami sedang cek mitra pengganti. Sesegera mungkin hari ini sedang cek dan recheck lapangan. Tanya, ya. Itu pun tidak ada dokumen yang menyertainya. Menunjukkan itu, ya. Wah, gitu. Berarti yang 34 barang itu tidak ada, skripsinya tidak disiapkan, dan harus dipaksa dulu, tanda kutip ya, harus didorong dulu supaya mereka mau mengambil itu. Iya, skripsi yang sudah saya lihat tadi. Ya, itu juga karena sudah pernah Bapak lihat sebelumnya, makanya mereka ya memang udah ada kok, udah pernah ada yang lihat, ya udah kasih lihat aja. Mungkin itu kan diskusi di belakang layar ya. Tidak ada yang 34 dokumen yang diakui oleh Profesor Markus itu dimiliki oleh UGM. Malah kita minta ini secara tidak verbatim ya, word by word, kata demi kata saya lupa, tetapi saya karena emosi saya naik tadi, ya perihal dengan ketidaksiapan mereka dengan dokumen-dokumen, ditanya, memang kalian siapa? Gitu. Wah, gitu. Anda siapa? Kan gitu. Anda tidak berhak untuk meminta kami bukti, katanya gitu. Terus di sini ngapain? Itu wakil rektor yang bicara itu. Oh nggak salah ada sekretariat di sekretariat di sekretaris di Universitas Gadjah Mada itu mengatakan ya keras juga suaranya. Kalian siapa? Anda siapa? Ya. Ini kan hanya silaturahmi. Betul. Bukan, kami tidak harus untuk menyediakan bukti-bukti yang diminta itu. Ya udah. Ya kalau begitu kita ketemu di pengadilan, kata mereka. Mereka yang minta ketemu. Mereka yang men-challenge di pengadilan. Padahal kita inginnya sebagai alumnus Gadjah Mada ya diberikanlah akses gitu ya untuk melihatlah minimum 34 dokumen yang dia klaim itu, tapi tidak ada. Oke. Karena itu pendukung saja kok, bukan berarti kalau itu asli atau palsu, ijazahnya asli atau palsu. Ya bisa mendukung sih, bisa menjadi artinya begitu, cuman belum tentu juga. Nah, berarti kecewa lah ya Pak. Ya kalau pertemuan tadi. Bahasa saya ya deadlock, karena mereka men-challenge untuk ke pengadilan. Ya gitu. Atau pro, nggak ada urusan kontra dan pro. Cuma masalah ini kan remeh ya, sebenarnya bukan masalah besar. Seluruh Indonesia heboh, 270 masyarakat Indonesia heboh gara-gara hanya 1 lembar kertas yang bernama ijazah. Dan
ini kalau terus menerus membicarakan ini nggak ada ujung pangkalnya. Sebenarnya kan sepele saja. Masalahnya sebenarnya sepele sederhana saja. Ya, antara yang palsu dan yang asli. Ya, Pak Jokowi tentunya saya yakin punya ijazah. Kenapa kok bikin ribut sekali sampai seluruh rakyat Indonesia? Yang bikin ribut kan Egy Sujana dan kawan-kawan, Pak. Pak Jokowi mah nggak bikin ribut. Itu kan menuduh. Egy Sujana itu kan intinya dan kawan-kawan menuduh. Tentunya ada yang dituduh. Nah, yang dituduh adalah Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu dituduh. Nah, kalau saya punya uang palsu, berarti uang palsu saya kan yang bawa saya. Ya, kalau saya punya SIM palsu, yang SIM palsu saya yang bawa tentunya, bukan yang menuduh. Ya, tentunya saya membuktikan uang saya atau asli, tinggal nunjukkan uang saya. Selesai udah. Biar nggak jadi fitnah, panjang kemana-mana. Masalahnya, hukum mengatakan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, Pak. Betul, itu kan secara hukum. Tapi sebenarnya kalau masyarakat ingin damai, nggak ribet kayak gini, sepele saja sebenarnya. Kalau kita jiwa besar, Pak Jokowi kan udah menunjukkan ke beberapa wartawan jasa aslinya, Pak. Sudah ditunjukkan. Ya, seharusnya kalau hanya beberapa wartawan, seharusnya dikomentasi dong. Itu direkomendasikan. Betulkah ini asli? Jadi langsung saja. Artinya Bapak nanti kalau saya tanya surat nikah Bapak kasih ya sama saya gitu, Pak? Betul, tak tunjukin. Surat nikah saya palsu tak tunjukin. Oke, kalau saya nanya sertifikat rumah Bapak, saya boleh minta gitu, Pak? Boleh difoto. Bukan diminta, difoto. Oke. Ya, kalau surat nikah saya palsu silakan. Ijazah saya palsu dilihat di sekarang. Kira aja. Supaya nggak ribet, nggak terlalu panjang lebar. Tapi saya pendapat lain, Pak. Mohon izin, Pak. Iya, silakan Bung Herlan. Ya begini, ini kan ijazah Pak Jokowi ini bukan tiba-tiba pada saat Pilpres. Pada saat pemilihan wali kota juga ijazahnya sama. Pada saat pemilihan gubernur juga ijazahnya sama. Dan ini yang menerima itu adalah orang ataupun pihak yang diberi legitimasi untuk memeriksa keabsahan. Katakanlah KPU kota kabupaten, KPU provinsi, sama KPU pusat. Kenapa yang dipersoalkan itu sekarang? Dan kenapa tidak mempersoalkan ke KPU yang memeriksa itu? Justru yang cecar adalah ke Pak Jokowinya. Ini sebuah pertanyaan yang patut kita tanyakan sehingga menimbulkan kegaduhan sekarang ini. Tidak bisa serta-merta menuduh kepada orangnya, tetapi kepada kalau memang palsu tolak dong. Kan bisa dibawa ke laboratorium kriminal diperiksa untuk melihat keasliannya, kepalsuannya. Saya kira demikian, Pak. Ya, Bung GAC, kan ini kan dari pihak BPN sudah mengatakan sertifikat Bapak asli. Kenapa Bapak mesti tunjukkan lagi? BPN-nya udah bilang asli. Ya, Bapak nggak percaya sama BPN-nya? bukan begitu, Bang. Ini kan bukan satu dua orang, tapi kan menurut bikin gaduh. Artinya supaya nggak terlalu panjang lebar ke sana kemari, ribet membacakan hari-hari, membuang energi, membuang tenaga, membuang waktu. Apa sih repotnya kalau kita legono ya, atau kita tuh rendah diri dikit lah, nggak pakai ego, nggak jauh jalur kita linjilin aja. Pokoknya saya mau surat nikah saya palsu, Pak, inilah surat nikah saya, selesai urusannya. Nggak bisa dong, Bang. Agama KU ada nggak? Sederhana itu sebenarnya, permasalahannya hanya sederhana. Tapi kenapa kok sampai panjang lebar, berbulat-bulat, bertele-tele, kemana kemari, tadi pembicaraan, aduh. Assalamualaikum. Ya, Abang nggak bisa loh, Bang siapa Gaik, karena ini alurnya sudah di ranah pengadilan, harusnya ada rekomendasi pengadilan sebagai warga negara yang baik, Bang.
Betul, kalau masalah arbitra hukum memang begitu, Pak. Tapi ini kan masalahnya kan masalah gaduh. Ya, gaduh sekarang negeri. Ya, bahkan ini adalah tidak hanya gaduh, tapi timbul fitnah yang paling kejam. Ya, namanya fitnah itu kan kejam. Yang memfitnah dan membuat gaduh siapa, Pak? Nah, makanya daripada timbul fitnah kemana-kemana semakin banyak, apa sih susahnya? Hanya waktu 5 menit aja menunjukkan ijazah, selesai udah. Ya kan, saya sepele saja sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu panjang lebar kemana-mana. Kalau kita mau apa, Legono, ya tahu. Kayak Bang Kemas bilang ke saya, ego. kayak Bang Kemas, Kalau kita mau pakai, saya kan mantan presiden, saya makan pejabat, maka harus begini, harus begini. Nah, inilah persoalannya. Ya, tapi kalau kita mau Nanti banyak lagi alasannya, tulisannya berbeda lah, Setuju Bang. kertasnya kalau berbeda nanti, lah, Bang, itu kan inilah ada berbeda. datanya semuanya. Itu tuh nggak bisa Ya, kecuali bisa oleh dicek. pihak yang Enggak, berwenang. sekarang saya mau tanya Bang GAC. Bang GAC pernah kuliah nggak? Pernah Bang, tapi nggak sampai tamat, saya muncul aja. nah selesai. Itu masalahnya di situ, Bang. Ya oke, udah selesai, Bang. Oke. Ya, itu masalahnya. Abang kuliah nggak pernah selesai. Ya. Itu masalahnya di situ, Bang. Oke. Hebat, Debat Bang. kusir. Enggak, ya saya nggak mau debat Abang karena Abang nggak pernah kuliah, jadi wajar. Silakan Bang Seno. Selamat malam, assalamualaikum Ya, semuanya. malam. Waalaikumsalam. Enggak, yang bikin gaduh ini dari pihak mana sebenarnya sih? Orang kita rakyat Indonesia aman-aman aja dari dulu. Mm-mm. Betul. Enggak gini, karena Abang Seno, Abang GAC itu nggak pernah kuliah, ya, nggak paham yang namanya sivitas akademika. Dari Abang pihak sombong UGM, sekali ya. Kuliah tapi Loh. goblok. Loh, kenapa kok saya goblok? Silakan. Apa gobloknya kenapa Ya. saya? Coba. Ada yang emosi nih, gue demen. Silakan. Gobloknya di mana saya? Gua demen. Coba. Otaknya, pikirnya kuliah, tapi Hmm. lebih rendah dari STM SD. Ya, silakan. Kenapa saya lebih rendah dari STM SD? Silakan. Jangan Saya jadi nggak pernah host. berdebat. Hmm. Blow on kau. Duh, Ya, gimana? Itu apa alasannya, Bang? Bentar, Bang Ping. Kalau Bang Ping pernah kuliah, ada berapa SKS dan ada berapa semester S1? Jangan merendahkan yang tidak kuliah. Goblok. Saya tidak merendahkan, Bang. Aku Biarkan nggak Bang mau Kemas, debat, Bang. biarkan. Kan kelihatan orang nggak pernah Ya, kuliah ya, kan. silakan. Biarkan. Silakan Bang Bing. Justru Anda bilang goblok tuh menunjukkan kegoblokan Anda tuh. Silakan Bang Bing. Tidak merendahkan itu menunjukkan bahwa Nggak ada Anda yang itu merendahkan. goblok. Saya tidak mau berdebat karena dia nggak Anda pernah gak perlu kuliah. bicara seperti itu. Gimana? Lu ditanya dong, perlu gimana sih? Tapi gini Pak, Tanya. Kalau dia pernah kuliah, dia pernah sarjana, saya mau kasih pertanyaan gitu loh, Bang. jadi begini, memang kalau Oke, kita silakan. mengutip dari Grand Proof itu mengatakan hak setiap manusia untuk menjadi orang goblok. Itu pasti. Nah, benar. Kegoblokan itu biasanya kurang namanya pendidikan secara akademik. Itu yang susah. Hmm. Ya, terus kalau udah bahagia kalau udah bilang saya goblok gitu. Bang Bing udah bahagia, udah senang. Enggak, jadi gini, Bahagia. simple. Oh, udah bahagia dia. Bang Kemas lulusan S1 apa SMA? Mau ditunjukin ijazah saya juga begitu. Saya insinyur Dr. Andes seperti Jokowi. Gimana? Abang dokter Andes. Oke, pernah kuliah Abang berarti. Tapi mulut Abang kayaknya nggak pernah kuliah itu, Bang. Karena Iya. kau ajarin seperti itu. Gimana kok? Bang Kemas dosennya. Kau orang kuliah tapi tidak bijak. Iya, oke. Sekarang kau dokter Andesnya di mana? Kau Coba orang kasih tahu kuliah sama aku. harus bijak dong dengan orang Ya, yang sekarang tidak berkuliah. sekarang gini, Abang bilang Abang dokter Saya Andes, anggap dokter Andes. kau tidak kuliah juga kalau seperti itu bicaranya. Oh, Abang dokter Andesnya di mana? Coba Bang Bing dokter Andesnya di mana coba? Kasih tahu.
Supaya aku tahu abang dokter Andesnya di mana coba. Lah, Dokter Jokowi Andes itu aja nggak mau nunjukin itunya, ijazahnya, malah nanya sama saya.